Khilafah itu jelas terbukti merupakan bagian dari fikih siasah, sehingga khilafah adalah ajaran Islam, bukan ajaran terlarang, apalagi dikatakan sebagai ajaran sesat. Ini jelas merupakan penghinaan ya terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, mendakwahkannya bukan tindakan kriminal dan bukan terpapar radikalisme. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Ketemu lagi dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, pada kesempatan ini saya akan meribet ya review berita yang baru saja dirilis ya pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, yaitu terkait dengan pernyataan Direktur Pencegahan Badan Nasional Pencegahan Terorisme atau BNPT, Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Ya, di berita satu ini dimuat judul berita ya yang bunyinya BNPT lawan propaganda khilafah, taati perjanjian dalam berbangsa dan bernegara. Nah, saudara sekalian, sangat menarik sekali dalam hal ini saya kira Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyampaikan untuk mereduksi dan melawan propaganda kelompok khilafah ya. Umat beragama di Indonesia wajib menaati perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa, tokoh bangsa, alim ulama, dan tokoh agama. Nah, saudara sekalian, dikatakan lebih lanjut oleh Pak Nur Wahid ini bahwa menjadi kewajiban kita semua umat beragama di Indonesia menaati perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan. Kita semua wajib menaati perjanjian dalam berbangsa dan bernegara dalam bentuk konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, atau istilahnya itu PBNU ya. PBNU artinya Pancasila, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya juga baru tahu ada istilah PBNU. Saya kira pengurus besar Nahdlatul Ulama ya. Dikatakan itu wajib ya. Jadi kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid dalam keterangan yang diterima di Jakarta tanggal 15 Oktober 2021. Kemudian dia menyebut dalam indeks potensi radikalisme di Indonesia masih ada sekitar 12,2% yang termasuk dalam kategori OTG. Nah, apa itu OTG? Nah, ini juga istilah yang baru ya. Jadi, kalau yang saya kenal kan OTG itu orang tak gejala ya, atau orang tanpa gejala kalau sakit gitu ya. Ini ternyata OTG-nya itu diartikan orang tanpa gejala yang terpapar radikalisme. Indikatornya apa? Indikator terpaparnya itu adalah anti Pancasila dan pro khilafah. Nah, ini saya kira juga suatu statement yang ya sangat berpotensi ya untuk memecah belah bangsa, dan itu pernyataan yang menurut saya cukup gegabah ya. Nah, untuk itu Ahmad Nur Wahid kemudian mengatakan bahwa kalau ada orang atau kelompok orang ya, kalau ada orang atau kelompok orang yang menggelurakan khilafah dan daulah gitu ya, itu haram hukumnya di Indonesia karena itu sama saja melanggar konsensus nasional.
Apalagi tokoh-tokoh yang membuat perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan itu sudah wafat semuanya. Nah, pertanyaan kita ini kan apa dalilnya ya untuk menyatakan hukum sesuatu itu haram. Nah, ini soal haram ini persoalan hukum agama ya, hukum syariah, jangan sembarangan begitu ya. Jadi mestinya memang ada rujukannya, haramnya itu kata siapa, dalilnya dari mana, atau mungkin adakah fatwa MUI yang mengharamkan tentang persoalan khilafah sebagai ajaran Islam itu, atau dalam hal mendakwahkannya, apakah itu ada yang mengharamkan ya, dalilnya mana, siapa yang mengharamkan itu harus jelas. Nah, kemudian dikatakan bahwa secara hukum siapa saja yang membatalkan perjanjian para pihak yang bersepakat yang sekarang sudah wafat, silahkan kalau mau diubah ke alam barzah sana. Waduh, ini saya kira pernyataan yang impossible ya, dan itu saya kira tidak perlu untuk disampaikan, karena ya tidak mungkin kalau kita mau nyusul ke sana ya mati dulu ya, di sana nanti yang mengadili Allah sendiri ya. Kalau mau mengubah perjanjian orang yang sudah mati ya, yang ini tanggung jawabnya yang masih hidup gitu ya. Nah, lalu dikatakan artinya apa Pancasila NKRI harga mati ya? Artinya apa Pancasila NKRI harga mati? Oke, itu tidak perlu diperdebatkan ya. Dan siapapun yang melanggar perjanjian itu hukumnya jahiliyah, haram. Nah, ini sudah menyangkut persoalan hukum agama ya. Tidak ada dalam dalil agama yang mengatakan haram halalnya ketika misalnya orang mau melanggar perjanjian Pancasila atau NKRI, karena memang di Indonesia sendiri Pancasilanya pernah berubah ya kan, lalu NKRI-nya juga pernah berubah. Memang kemudian disepakati NKRI ya, dan disepakati tidak akan diubah, oke ya. Dan persoalan khilafah itu juga tidak ada upaya untuk mengubah jadi mau NKRI atau apa yang menjadi negara kesatuan atau serikat atau persemakmuran dan seterusnya, tidak ada urusan dengan itu ya saudara sekalian. Ya, kemudian pertanyaannya di sini adalah adakah konsensus yang menyepakati bahwa dakwah khilafah itu kemudian diharamkan? Lalu konsensus yang mana? Nah, itu Pak Karno, Pak Hatta, atau mungkin yang lain, atau ditaruhlah itu di BPUPKI, di PPKI, Panitia 9 juga tidak pernah ada konsensus ini, saudara sekalian ya. Nggak tahu ini sebenarnya yang dimaksud apa konsensus ya tentang Pancasila, tentang yang tadi yang tentang PBNU, itu saya kira juga tidak ada persoalan ya, karena berbeda ya, dalam hal mendakwahkan khilafah itu boleh apa tidak nanti akan kita pertanyakan di situ saudara sekalian ya. Jadi kalau menurut saya ya, pernyataan punggawa BNPT ini merupakan repetisi saja ya terhadap pernyataan yang dulu ya Ketua BNPT itu pernah menyampaikan pada tahun 2017 ya, tepatnya melalui medsos akun resmi Twitter ya BNPT tanggal 3 Januari 2017 ya. Pernyataannya sama ya, tentang bagaimana persoalan menentang persoalan khilafah ya, propaganda dan seterusnya itu harus ditentang dan seterusnya diharamkan, itu sudah sejak 2017 itu. Dan berarti dalam hal ini memang saya katakan bukan barang yang baru ya. Nah, kini menyeruak kembali karena dipicu oleh temuan adanya organisasi NII ya, jadi Negara Islam Indonesia di Jawa Barat, yang konon itu ingin memperjuangkan negara Islam di Indonesia dengan format khilafah. Nah, ini saya juga belum tahu persis isinya seperti apa gitu ya. NII itu memang kemarin pun sudah ada muncul ya mengenai NII crisis itu ya, yang pernah juga saya ulas di video sebelumnya. Ada seseorang yang mengetuainya ya, NII crisis itu yang sama ya, nadanya sama, yaitu kalau saya katakan fobia ya terhadap Islam, karena yang dikatakan dengan adanya polisi sunnah ya, polisi pecinta sunnah ya, atau polisi cinta sunnah itu juga dikatakan terpapar radikalisme. Dan saya katakan jangan begitu ya, itu namanya Islamofobia. Nah saudara sekalian,
Kecemasan BNPT itu bisa juga dipengaruhi oleh adanya fakta ya, bahwa di pertengahan bulan Agustus 2021 ini kan kita juga telah mendengar bahwa Taliban memenangi pertempuran dengan Amerika Serikat dan pemerintah boneka selama lebih dari 20 tahun ya. Nah, terbukti Amerika Serikat dan pemerintah rezim yang berkuasa menyerahkan wilayah ke Taliban dengan berangsur-angsur, terutama Amerika hengkang dari bumi Afghanistan. Nah, tentu waktu itu juga sontak menimbulkan banyak keterkejutan begitu, atau mungkin juga respons ya, banyak pihak yang meradang ya, karena dugaan kuat Afghanistan di bawah Taliban akan dibentuk pemerintahan Islam dengan model kekhalifahan. Nah, pertanyaannya di sini kan ada apa sebenarnya dengan isu khilafah di tanah air kita ini? Puan dan Tuan, sebagai ya kapasitas saya sebagai seorang dosen itu ya, boleh dikatakan pakar hukum. Wah, pakar itu apa-apa dibuat sukar gitu ya. Enggak lah ya. Ya karena sudah lama ya, 25-26 tahun saya mengajar di bidang hukum ya. Anda mau mengatakan saya pakar atau tidak, enggak urusan lah ya, enggak terlalu penting bagi saya. Nah, saya akan memaparkan 3 hal ya untuk menjelaskan beberapa hal yang sangat krusial ya. Yang pertama adalah tentang status hukum dakwah khilafah di Indonesia. Kemudian yang kedua tentang apakah khilafah sebagai ajaran Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Dan yang ketiga adalah bagaimana hukum persekusi terhadap para pendakwah khilafah ajaran Islam. Baik, yang pertama kita bahas mengenai status hukum menyampaikan ajaran Islam ya, khilafah, dan mendakwahkan ajaran khilafah itu terutama ya dengan tema-tema yang tentu saja itu adalah sebagai ajaran Islam atau ya Islam kafah ya, terutama bagaimana Islam kafah itu bisa dijalankan kalau tidak atau tiadanya sistem pemerintahan yang Islam. Detikcom pada tanggal 2 September 2020 ya mewartakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ya PAN-RB bersama Kementerian Agama, Kementerian BNPT, Kepala BKN serta kepala daerah lainnya meluncurkan aplikasi ASN No Radikal ya. Aplikasi ini ditujukan untuk membasmi faham radikalisme khususnya terkait dengan khilafah di lingkungan pegawai negeri sipil atau PNS. Menguatkan upaya tersebut, Menteri Agama waktu itu Fakhrul Razi ya memberikan usulan khusus ya, terkait dengan penerimaan CPNS. Ia meminta agar seleksi CPNS dibuat lebih ketat dan tidak menerima peserta-peserta yang terindikasi memiliki faham keagamaan tertentu ya, seperti pro khilafah. Nah, menanggapi upaya berbagai kementerian untuk memerangi yang mereka sebut dengan radikalisme khilafah, saya sebagai guru besar bidang hukum ya merasa prihatin ya, karena menurut saya pengelolaan negara ini tidak lagi didasarkan pada prinsip negara hukum. Hal itu tentu bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tadi kita jadikan U-nya dari PBNU itu ya. Indonesia adalah negara hukum ya, pelarangan terhadap tindakan pemikiran yang dilakukan oleh warga negara harus diatur dengan undang-undang, tidak cukup dengan surat keputusan bersama atau SKB, apalagi hanya dengan aplikasi ASN No Radikal. Nah, sedangkan kita tahu radikalisme itu lebih condong pada nomenklatur politik dibandingkan dengan nomenklatur hukum, sehingga bersifat obskur dan lentur sesuai dengan kepentingan rezim penguasa. Nah, saya tanyakan, apakah ada ya per definisi tentang apa itu artinya terpapar radikalisme khilafah? Ya, ini masalah yang saya kira cukup pelik, saudara sekalian ya, karena bicara tentang ideologi seseorang. Tidak gampang membuktikan seseorang itu terpapar radikalisme khilafah sesuai dengan koridor hukum. Kalau koridor politik, wow,
Begitu orang ngomong khilafah aja bisa kemudian dikatakan wah dia terpapar. Nah, jadi yang sering dipakai itu adalah koridor politik, bukan koridor hukum. Asal tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, asal mengamalkan agama secara taat, ya apakah itu langsung bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan kemudian dikatakan terpapar radikalisme khilafah. Nah, jadi untuk urusan ideologi ini sebenarnya kita sudah ada bingkai ya dengan Undang-Undang Ormas pasal 59 ya, kemudian juga ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang dilarang itu adalah ateisme, komunisme, marxisme, leninisme, itu sudah jelas ya. Nah, sedangkan nomenklatur dan paham lain itu merupakan pasal karet yang sulit dipastikan dan cenderung mengikuti kehendak penguasa. Nah, saudara sekalian, ini yang seharusnya dihindari ya. Jadi sebaiknya perincian dan paham lain itu ditegaskan melalui peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Ormas atau ada di situ nanti dalam KUHP. Jadi rakyat itu memperoleh kepastian hukum ya ketika Undang-Undang Ormas dan lain-lain itu ditegakkan. Nah, ketidakpastian hukum itu akhirnya berdampak pada kecurigaan ya, yang justru berakibat memecah belah bangsa. Nah, apakah itu yang memang dikehendaki? Tentu tidak kan ya. Nah, taruhlah ada yang terpapar komunisme misalnya, apakah langsung ditindak? Bukankah kita justru bekerja sama dengan negara yang menganut paham komunisme dengan Cina? Jelas. Apakah tidak takut pula terpapar paham komunisme? Enggak tuh. Ya, kita malah hutang dari sana, kerjasama dari sana, tenaga kerja juga banyak yang didatangkan dari Cina ke Indonesia. Ya, kurang apa? Kalau ngomong soal terpapar, kita ini lebih terpapar dengan mereka yang datang ke sini pasti membawa ideologi komunisme, pasti. Ya, saya katakan pasti. Meskipun ini ya kerjasamanya di bidang ekonomi, tapi mereka kan punya ideologi komunisme. Nggak mungkin dalam sistem ekonomi tidak juga mengenal prinsip-prinsip ideologi komunisme. Nah, jadi mengapa justru paham radikalisme yang bentuknya tidak jelas itu lalu justru lebih dijadikan alasan untuk mempersekusi orang. Nah, Pak, saya tanyakan di sini apa itu adil? Nah, yang kedua, Puan dan Tuan, mari kita lanjutkan membahas tentang permasalahan yang kedua, yaitu apakah khilafah yang merupakan ajaran Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Nah, saudara sekalian, ada fakta yang kita saksikan bersama, yakni sudah berulang kali terjadinya persekusi yang dilakukan oleh oknum ya, atas ulama yang mendakwahkan atau ustadz yang mendakwahkan khilafah karena dianggap merongrong NKRI. Nah, lalu pertanyaan yang perlu diajukan adalah, benarkah ajaran khilafah itu dilarang, disebarkan karena bertentangan dengan Pancasila? Nah, tentu untuk mengatakan sesuatu itu bertentangan atau tidak, sesuatu itu dilarang atau tidak, perlu kita lakukan pengujian secara hukum. Pertama, persoalan lembaga keagamaan yang menaunginya. Yaitu kalau tentang khilafah berarti apa? Ini kan ada MUI, kita punya MUI. Itu berwenang untuk mengujinya. Satu. Yang kedua, putusan pengadilan atau ketentuan undang-undang yang secara tegas menyebutkan untuk itu. Artinya memang khilafah itu sebagai ajaran Islam adalah dilarang ya untuk dipelajari atau jadikan bahan untuk dipelajari di sekolah-sekolah, di organisasi, dan seterusnya itu. Dan kita tahu faktanya bahwa selama ini juga belum pernah ada fatwa MUI yang ataupun juga putusan pengadilan atau ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa khilafah itu sebagai ajaran Islam yang terlarang dan bertentangan dengan Pancasila. Ya, kita ini mesti juga harus fair tadi. Kita ini negara hukum, bukan negara abal-abal, bukan negara yang cuma isinya negara kekuasaan. Tapi kita merumuskan yang sesuatu yang berlaku untuk umum masyarakat secara total harus juga ditentukan dengan
peraturan perundang-undangan. Levelnya harus undang-undang. Ya berarti yang membicarakan siapa? Yang membicarakan ya DPR dan Presiden gitu loh ya. Jadi bukan SKB atau apa, itu nggak bisa. Ini berlaku untuk umum. Kalau memang dikatakan bersalah atau salah atau apa, silahkan tentukan sanksinya. Kalau Anda bisa atau kita berani untuk itu, monggo ya, silahkan aja. Nah, jadi saudara sekalian, khilafah itu kan ajaran Islam ya tentang sistem pemerintahan ideal. Ya menurut apa? Ya menurut tuntunan Allah, Rasul dan juga para sahabat. Ya bukan ideologi. Saya katakan ya, bukan ideologi yang disejajarkan dengan komunisme dan kapitalisme ataupun juga dengan namanya radikalisme. Ya, karena sebagai bagian dari ajaran Islam, maka khilafah itu apa? Ya boleh didakwahkan. Ya, ada itu di 4 mazhab mengakui adanya kekhalifahan atau bahkan mengakui bagaimana wajibnya mendakwahkan ajaran Islam soal kekhalifahan. Ini di fikih siasah, jelas. Ya. Nah, tujuannya agar umat itu tahu tentang sistem pemerintahan ini ya sehingga tidak istilahnya itu plonga-plongo. Ketika suatu saat sistem ini tegak di muka bumi. Sebagaimana janji Rasulullah dalam hadis yang sahih. Nanti yang ahli agama bisa menjelaskan tentang ini. Jadi menurut saya tidak ada salahnya ya jika siapapun orang, lembaga, ormas Islam mendakwahkan khilafah selama tidak ada unsur kekerasan, pemaksaan, apalagi menggunakan upaya makar. Jelas kan di situ ya? Ya kita orang hukum tadi, kita negara hukum, ya harus ada dasarnya gitu loh ya. Tidak hanya persoalan kekuasaan tadi. Nah kita coba flashback sebentar ya, pada akhir tahun 2019 itu Menteri Politik Hukum dan Keamanan ya, Menko Polhukam, Mahfud MD menerima kedatangan dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam ya, LPUI ya di kantornya Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada tanggal 3 Desember 2019. Usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup, Mahfud mengatakan ada sejumlah isu yang dibahas dan juga penyelesaiannya. Salah satu isu yang dibahas adalah soal bagaimana ormas-ormas Islam resah akan adanya isu penyebaran khilafah. Bolak-balik ini ajaran Islam disebarkan, didakwahkan, kok bisa cemas itu dari mana gitu loh ya. Ya sebagai sebuah sistem itu orang nanti akan saya jelaskan bagaimana disandingkan dengan sistem pemerintahan yang lain. Ia juga menyatakan bahwa LPUI agak gerah juga terhadap isu-isu sistem lain, tegasnya sistem khilafah yang sekarang yang ditawarkan yang sebenarnya itu agendanya merusak. Ya merusaknya di mana? Mana yang sudah rusak ya? Jadi setali tiga uang sependapat pendapat Menko Polhukam dengan LPUI ya, sekali lagi itu hasil pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau dalam hal ini apakah hanya sekedar asumsi yang hanya dapat dibenarkan secara politis. Nah, dalam hati saya bertanya juga, bahkan ya cukup bergumam gitu ya, mempertanyakan mengapa jika khilafah itu adalah atau disebut dengan faham khilafah atau khilafahisme dan macam-macam itu dikatakan sebagai utopia, tetapi banyak kalangan bahkan pemerintah yang risau, yang menjadi risau dan menganggap hal itu merupakan sebuah ancaman. Nah kalau mimpi atau utopia ya biarkan aja orang bermimpi atau berutopia, kan begitu kan mestinya, normalnya loh itu ya. Nah, mengapa tidak dibuktikan saja bahwa rakyat Indonesia menolak faham khilafah? Dengan cara apa? Ya misalnya dengan cara referendum. Musyawarah nasional, ya, misalnya itu bisa dilakukan, ada dialog maksud saya ya. Nah, melalui penelitian yang independen atau itu bisa dilakukan yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Namun dalam hal ini ya kita lagi-lagi ya persoalan kejujuran dalam survei ya, dalam penelitian macam-macam termasuk dalam hal referendum itu kita juga perlu mempertanyakan ya, karena seringkali kita sendiri tidak jujur ya terhadap fakta yang ada.
Jadi kalau segala upaya itu tidak lagi dapat dipercaya, ya melalui survei, melalui apalah ya, berbagai dialog, lalu kepada siapa lagi kita ini akan menyadarkan keyakinan dan juga, maksud saya menyandarkan keyakinan dan juga keyakinan. Saya kira misalnya ya dalam hal ini, taruhlah Menko Polhukam tidak setuju dengan penerapan paham khilafah. Haruskah beliau dengan wadyabalanya itu membenci sebagian ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam kitab-kitab ulama berupa fikih? Misalnya kitab fikih karya Sulaiman Rasyid yang telah dicetak ulang itu kalau tidak salah sudah sebanyak 79 kali sejak tahun 50-an. Baik di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, haruskah membenci paham khilafah? Bukankah itu sebagai ajaran yang bahkan oleh MH Ainun Najib itu dikatakan sebagai idenya Allah? Nah, pertanyaan besarnya adalah, sebagai hamba Allah, mengapa kita tidak malu, ya, bahkan berani terang-terangan membenci idenya Allah tersebut? Ini pertanyaan besar ya bagi umat Islam, siapapun Anda, ya. Nah, kemudian taruhlah faham khilafah itu mungkin oleh sebagian orang atau kelompok dianggap sebagai hantu, bahkan monster, ya, seram yang akan menyerang dan melumatkan segala yang telah ada. Tapi perlu ditegaskan di sini bahwa asumsi itu tidak dapat dibenarkan karena memang belum pernah dibuktikan. Paham khilafah itu kemudian merusak apa, menghancurkan apa, ya. Bahkan bukan itu kan, justru demokrasi itu yang menghancurkan segalanya, korupsi tinggi, nepotisme KKN yang kita sebut itu, bagaimana menguras ya harta kekayaan negara dan seterusnya, kita temui kok. Itu bukan karena kekhalifahan, bukan, apalagi kalau cuma hanya sekedar ide, gagasan yang dipelajari, diterapkan juga belum, ya kan? Nah, bagi saya, asal itu masih sebatas ide, saudara sekalian, pemikiran ataupun apa namanya ya, maka diskursus terhadapnya seharusnya tetap dibuka di alam demokrasi ini. Kalau Anda atau kita mengakui ini alam demokrasi, ya bicara gitu loh ya. Didiskusikan, diomongki. Ya, tidak menjadi isu-isu yang atau boleh dikatakan apa namanya ya, rasan-rasan tok gitu ya. Tapi dicoba digarap dengan baik ya. Jadi tidak boleh ada persekusi ya, terhadap orang atau sekelompok orang yang membahasnya dan kelompok yang mengusung ide Allah ini, dan juga tidak boleh menggunakan pemaksaan, kehendak, kekerasan dan tindakan ekstrim di dalam mengkaji dan mendakwahkan ide tersebut, sehingga suasana kondusif itu tetap bisa terjaga dan tetap dinamis ya dalam ya, kita bingkainya demokrasi, oke lah. Dan itu memang apa ya, persoalan kebinekaan itu saya kira sangat wajar, termasuk dalam hal ideologi. Dan ini saya yakin tadi, khilafah itu bukan ideologi tapi sistem pemerintahan. Nah, bila khilafah itu ajaran Islam, maka adilkah bila pihak yang mendakwahkannya itu harus dipersekusi? Nah, menurut saya tindakan itu bukan tindakan radikalisme. Mengapa? Ya karena dakwah itu tidak dilakukan dengan pemaksaan dan penggunaan kekerasan. Itu yang harus kita pegang. Jadi prinsip itu yang harus kita pegang. Jadi kalau ada organisasi apapun namanya ya, yang mengusung dan mendakwahkan ajaran Islam ya secara damai, mestinya tidak diberlakukan buruk ya. Karena nilai-nilai istilahnya karena dinilai terpapar radikalisme yang berakhir dengan pencabutan suatu badan hukum atau mungkin juga surat keterangan terdaftar dan seterusnya atau tidak diperpanjang, itu bisa dikatakan ya secara sepihak ya, karena penilaiannya itu tidak melalui proses yang kita sebut dengan due process of law ya, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Nah, saudara sekalian, saya kira memang kita harus kembali pada konsep bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam, atau setidaknya sebagai sistem pemerintahan Islam yang telah dikenal
Dalam sejarah ada ya. Dan itu sudah dipraktekkan selama 1300 tahun. Maka mestinya umat Islam tanpa kecuali tetap diperbolehkan mendakwahkannya, ya, mendakwahkan ajaran Islam itu dengan catatan tadi, tidak boleh ada pemaksaan, juga apalagi tidak boleh menggunakan kekerasan, apalagi melakukan makar. Jelas itu saya pun tidak setuju kalau itu. Ya, nggak boleh ada makar atau pemberontakan atau apa. Nah, dunia pendidikan mestinya juga mengajarkan, ya, seiring dengan pengajaran tentang sistem pemerintahan negara yang ada. Kan kita mengenal ada demokrasi, ada monarki, ada kesultanan, ada diktator, ada teokrasi, dan sebagainya. Nah, itu saya kira perbuatan yang cukup fair. Itu pikiran jernih yang seharusnya dimiliki oleh para cerdik pandai di negeri ini. Nah, berpikir jernih dengan argumen itu jauh lebih mulia dibandingkan kita mengutamakan namanya sentimen. Jadi, dengan argumentasi hukum yang saya paparkan ini menunjukkan bahwa tidak tepat kalau ada suatu organisasi yang gegara mendakwahkan khilafah itu, ya, kemudian dikatakan sebagai organisasi pengacau keamanan negara, mengancam keamanan negara dan seterusnya. Itu memang menurut saya patut untuk dipertanyakan dan tuduhan itu harus dievaluasi. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, yang kita perlu bahas adalah adilkah, ya, persekusi terhadap pendakwah khilafah sebagai ajaran Islam. Nah, apa itu persekusi? Secara umum dapat diartikan bahwa persekusi itu adalah suatu perlakuan buruk dan sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau golongan lain dengan cara memburu, mempersusah, menganiaya karena apa? Perbedaan suku, agama, atau pandangan politik. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa pengertian persekusi itu adalah suatu sikap atau tindakan permusuhan, pemburuan, atau penganiayaan terhadap seseorang atau segolongan tertentu, terutama karena ras, agama, dan keyakinan politik. Nah, berdasarkan definisi tersebut, saya kira kita pernah juga, ya, beberapa atau paling tidak ada kejadian yang di Pasuruan itu, bagaimana ada seorang ustadz, ya, dipersekusi, ya, di situ. Jadi di Pasuruan, ya, dipersekusi oleh suatu ormas tertentu, ya, di situ ada tindakan kekerasan secara fisik, ya, berupa bentakan, paksaan pengakuan, cercaan, lalu perintah memaksa, membuat suatu pernyataan dan ancaman. Lalu yang kedua, tindakan permusuhan terhadap kelompok karena perbedaan keyakinan agama dan politik, terutama dalamnya adalah khilafah. Anggota kelompok jelas dapat dideteksi dari ucapan-ucapan pelaku, ya, kemudian juga suasana perburuan, ya, dalam tanda kutip itu oleh kelompok itu sangat jelas sekali. Nah, konsekuensi hukumnya kembali pada undang-undang ormas karena kelompok itu apa, ya, telah melakukan persekusi dan statusnya adalah sebagai ormas. Mestinya apa? Ketua ormasnya juga seharusnya patut diduga telah melakukan persekusi dan tindakan hukum yang itu mestinya sudah memenuhi larangan ormas sesuai dengan pasal 59 ayat 3. Apa misalnya? Melakukan tindakan permusuhan terhadap agama atau ajaran agama, dan itu jelas. Dan kelompok itu siapa? Ada golongan. Waktu itu ada Hizbut Tahrir Indonesia, sebut aja begitu, ya. Kemudian melakukan penistaan agama, penodaan agama dengan menyatakan tentang khilafah itu sebagai ideologi yang terlarang. Dan dengan demikian dianggap bukan bagian dari ajaran Islam. Ini kan bisa dikatakan sebagai bentuk pelecehan dan penodaan terhadap agama. Nah, ini berarti apa? Kita bicara tentang KUHP, pasal 156A, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, melakukan tindakan kekerasan secara verbal dan psikis terhadap ustadz, kiai, mengganggu ketentraman umum dengan cara gerudukan dan teriakan permusuhan. Yang keempat,
melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum dengan cara apa? Membatasi kebebasan bergerak, melakukan kekerasan psikis dan verbal, menginterogasi dugaan pelanggaran hukum, upaya pemaksaan membuat pernyataan atau perjanjian. Nah, sanksinya apa? Sanksinya kita kembali ke Undang-Undang Ormas. Bisa pertama sanksi administratif, pencabutan badan hukum atau SKT Ormas, sekaligus pembubaran Ormas oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, sanksi pidana. Anggota atau pengurus dapat dijatuhi pidana penjara mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun. Ini di pasal 59C dan D. Atau seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Pasal 59A dan B. Nah, saudara sekalian, untuk mengakhiri perbincangan ini, tentu ya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, menurut saya ya tidak fair bila kita mengharamkan khilafah dan memusuhi orang-orang yang mempelajari dan mendakwahkan ajaran Islam khilafah. Apalagi dulu pernah juga yang muncul yang namanya proposal, disebut dengan proposal protokol kampus anti khilafah misalnya. Itu berlebihan, yang menurut saya berlebihan dan tidak mendidik siswa kita atau mahasiswa kita untuk berpikir secara luas. Bahkan wong komunisme aja boleh dipikirkan, ya boleh dipelajari. Kenapa persoalan khilafah lalu kita ngomong anti-anti dan seterusnya. Dan itu saya katakan tidak fair. Nah, mengapa? Ya karena dalam sejarah itu selama 1300 tahun umat Islam memang dalam kepemimpinan dengan sistem kekhalifahan apapun bentuk dan variasinya. Bahkan bukankah beberapa wilayah Indonesia juga sempat menjadi bagian atau wakil kekhalifahan Utsmani? Misalnya Demak, ada DIY, ada, ya itu jelas jejaknya itu masih jelas gitu ya. Nah, jejaknya masih jelas. Dan bukankah kita juga pernah dibantu khilafah ketika kita melawan penjajahan Belanda? Nah, apakah dalam hal ini kita akan melupakan begitu saja ya jasa kekhalifahan dan jejak kekhalifahan itu di negeri kita ini? Nah, tentu itu tidak fair dan itu sifatnya ahistori. Yang kedua, khilafah itu jelas terbukti merupakan bagian dari fikih siasah, sehingga khilafah adalah ajaran Islam, bukan ajaran terlarang, apalagi dikatakan sebagai ajaran sesat. Ini jelas merupakan penghinaan ya terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, mendakwahkannya bukan tindakan kriminal dan bukan terpapar radikalisme. Persekusi kepada pendakwah khilafah, baik oleh perorangan maupun organisasi, merupakan perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tadi saya katakan pasal 156A, dan Undang-Undang ITE, serta Undang-Undang Ormas tahun 2019, yang memang sudah ada perubahan ya dari tahun 2013 itu. Sekarang kita punya Undang-Undang Ormas tahun 2017. Jadi, nalarkah kita terima begitu saja, misalnya ya propaganda-propaganda yang anti ya, istilahnya anti ajaran khilafah dan seterusnya itu, apalagi tadi yang saya sebut dengan proposal protokol kampus anti khilafah misalnya, itu saya kira tidak fair gitu ya. Jadi apakah dalam ini juga nalarkah jika BNPT itu mengharamkan dakwah khilafah yang merupakan ajaran Islam? Mari saudara sekalian kita buktikan bahwa di negara ini masih berlangsung sistem demokrasi gitu ya. Kita harusnya saling untuk menjaga, kemudian juga saling memahami tentang kebinekaan yang ada di negara ini, di bangsa ini, termasuk kebinekaan di bidang ideologi. Kita juga tidak bisa memaksa dari istilahnya ratusan juta warga negara kita itu hanya mempunyai satu ideologi. Tidak mungkin. Ideologi sosialisme ada, sosialisme komunis ada, ideologi Islam ada jelas, ideologi liberal kapitalisme jelas ada, kita praktekkan.
Nggak bisa kita menuntut tok ini ideologi Pancasila. Nah, kalau kita setuju dengan itu, maksudnya memang konsekuen dengan itu, wow, kita sudah makmur dari awal, maksudnya kalau konsekuen dengan Pancasila itu. Nyatanya kan kita enggak. Ideologi liberal, ya setengah komunis kita juga jalankan. Ekonominya liberal, jelas sudah. Kemudian sistem pemerintahan juga bisa saja terjerumus pada pemerintahan komunis. Yaitu apa? Cirinya, karakternya adalah karakter yang otoriter, ya totaliter, diktator. Itu kan sistem, bukan sistem demokrasi, kalau itu sistemnya lebih ke sistem komunis, ya pemaksaan macam itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya kira juga tidak mungkin ya kita dari jutaan bangsa itu kemudian memaksakan hanya satu ideologi yang hidup di sini. Itu satu hal yang tidak mungkin selama yang lain itu tidak melakukan pemberontakan. Oh, yang jelas melakukan pemberontakan PKI, ya terutama dengan ideologi komunismenya aja, ya dalam tanda kutip masih ada moderasi-moderasi, ya kan, pelemahan-pelemahan, kelunakan-kelunakan terhadap itu, apalagi dengan ajaran Islam, ya. Tentu itu tadi catatannya, tidak boleh melakukan pemaksaan, tidak boleh melakukan kekerasan, apalagi menggunakan makar. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.